sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pengajian kita dari syarah kitab tauhid dan kita masih pada bab yang kedua dan insyaallah kita lanjut lagi dengan bab yang ketiga. Bab yang kedua kita sampai pada dalil yang ketiga, halaman 55. Halaman 55. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap dengan mengucapkannya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yaitu Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut harus ikhlas. Harus ya bataghi bidzalika wajah Allah. Jadi ada syarat. Di antara syarat mengucapkan la ilaha illallah yaitu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian bermanfaat ya. Misalnya orang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya ya. Misalnya seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak ikhlas ya. Betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memenuhi persyaratan. Contoh orang munafik mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas ya. Ya, ada orang gila juga bisa mengucapkan la ilaha illallah ya. Ya, ada orang juga mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya, mengucapkan la ilaha illallah tapi dia terjerumus dalam kesyirikan. Maka la ilaha illallah harus diucapkan dengan ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala dan memahami maknanya ya sehingga neraka diharamkan atasnya. Baik, kita lanjutkan dalil yang berikutnya, dalil yang keempat halaman 56. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qala Musa ya Rabbi." Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi." Ya Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dengannya dan aku bisa berdoa kepadamu dengannya. Qala ya Musa, qul ya Musa, maka Allah berkata, "Wahai Musa, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Qala Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbku, semua hamba-Mu mengucapkan la ilaha illallah." Qala ya Musa. Allah berkata, "Wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuninya kecuali aku, wal ardina sab'a fi kiffatin, dan juga bumi yang berlapis 7 berada di daun timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Hadis ini kembali menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah tentang suatu zikir spesial yang dia ingin dengan zikir tersebut dia bisa berzikir kepada Allah dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah mengajarkan la ilaha illallah. Waktu Allah mengatakan wahai Musa ucapkan la ilaha illallah, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, semua hamba-Mu tahu kalau yang ini. Aku ingin yang lebih spesial." Ternyata Allah menjelaskan tidak ada yang lebih spesial daripada la ilaha illallah. Jadi zikir yang terbaik, zikir yang terafdal adalah la ilaha illallah. Maka Allah menjelaskan seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Hadis ini
diperselisihkan tentang kesahihannya ya. Karena sebagaimana saya sebutkan halaman 57 ya, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Samah. Dan Darraj bin Sam'an Abu Samah kalau meriwayatkan dari Abu Haytham, maka ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kredibilitas perawi ini ya. Intinya sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ya. Tetapi hadis ini maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah ya. Beliau menyebutkan ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Lihat halaman 58 ya. Hadis tersebut yang disebut dengan hadis Sahibul Bitaqah. Hadis orang yang memegang kartu yang menjelaskan tentang agungnya la ilaha illallah, bahwasanya jika la ilaha illallah ditimbang maka sangat berat sekali, bahkan lebih berat daripada langit dan bumi. Saya bacakan hadisnya halaman 58. Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Ada seorang lelaki dari umatku kata Nabi akan diteriakin, dipanggil pada hari kiamat, diteriakin untuk hadir. Ala ru'usil khalaiq, dan dia dipanggil di hadapan banyak orang ya, di hadapan banyak orang. Jadi sebagian orang dari berdasarkan hadis-hadis, sebagian orang dihisab atau disidang di hadapan banyak orang. Sebagian orang dihisab antara Allah dengan dia saja. Ya, sebagian orang aibnya dibuka di hadapan khalayak, sebagian orang aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini dipanggil di hadapan manusia yang lain. Yusahu bi rajulin, itu dipanggil, disebut namanya dengan suara yang keras dari umatku seorang laki yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, ala ru'usil khalaik, di hadapan manusia. Fayunsyaru alaihi tis'una sijillan. Kemudian dibukakan, ditampakkan baginya, dibukakan 99 catatan amal perbuatan dia. Kullu sujillin maddul basar. Setiap catatan sejauh mata memandang. Jadi catatan ini sangat luas ya. Thumma yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian dia lihat catatan perbuatan dia dalam catatan tersebut. Allah bertanya kepada dia, hal tungkiru min hadza syai'an, apakah ada yang kau ingkari dari catatan ini? Dan seorang akan dibuat ingat atas seluruh yang pernah dia lakukan. Dia lihat semua catatan di hadapan dia. Fa yaqulu la ya rabbi, kata dia tidak ada yang saya ingkari ya Rabbku. Fa yaqul, maka Allah berkata, adzalamatka katabatil hafizun, apakah para malaikat yang tugasnya mencatat telah berbuat zalim kepadamu ya? Mungkin salah nyatat mungkin ya. Enggak ya. Mungkin salah nyatat atau berlebih-lebihan ya. Tidak sekali hakim di dunia kan begitu kan, kalau jengkel dia catatnya lebih parah ya. Kalau dia tidak lagi senang dia kurang-kurang ya. Enggak. Malaikat tidak ada begitu ya. Malaikat tidak ada pilih kasih kalau nyatat ya. Sembunyi-sembunyiin enggak, semuanya dicatat. Maka Allah bertanya, adzalamatka katabatil hafizun, apakah para pencatatku yaitu para malaikat telah mendolimimu, salah mencatat misalnya? Fa yaqulu ya rabbi, la ya rabbi, kata dia tidak ada yang salah. Mereka tidak mendolimiku. Kemudian Allah bertanya, alaka udhrun, apakah kau punya udhur, apakah kau punya dalih yang bisa kau sampaikan? Sekian banyak maksiat yang kau lakukan, sekian banyak kesalahan yang kau lakukan. Alaka hasanatun, apakah kau punya kebaikan yang mau kau sebutkan? Fayahabur rajul, maka orang ini pun ketakutan. Ini di hadapan banyak orang dia disidang. Ya. Fayaqulu la, kata dia tidak ada ya Allah, tidak ada udhur ya. Ya. Tidak ada uzur. Ya. Jadi apa namanya? Setiap orang tahu tentang apa yang dia lakukan. Ya. Dan catatan malaikat tidak ada yang salah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahwasanya manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Kalau dia salah, meskipun orang tidak tahu, dia tahu. Ya. Dia lebih ngerti. Maka dia mengatakan la, tidak ada uzur, tidak ada kebaikan. Fayaqul bala, kata Allah, bahkan ada kebaikanmu. Inna laka indana hasanatin, sungguhnya kau memiliki kebaikan-kebaikan yang tercatat di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan pada hari ini kau tidak akan dizalimi. Fa tukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan baginya catatan sebesar bitaqah, kartu. 99 catatannya apa? Sejauh mata memandang. Ini cuma kartu, mungkin kecil. Tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillat. Ya Rabbku, apa pengaruhnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amal kemaksiatan? Yang setiap catatan sejauh mata memandang, apa pengaruhnya?
Fayaqul innaka la tuzlam, kata Allah kau tidak akan dizalimi. Fatudha'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatawassat sijillatu wa thaqulatil bitaqa. Lantas diletakkan bitaqah kartu la ilaha illallah di satu timbangan, adapun 99 catatan amal diletakkan di timbangan yang lain, ternyata lebih berat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan benar la ilaha illallah itu sangat berat sebagaimana tadi perkataan Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, wahai Musa kalau seandainya langit yang 7 beserta penghuninya malaikat dan macam-macamnya diletakkan satu timbangan, ya wala ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah di timbangan yang satu, malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Ini menguatkan hadis tersebut. Dan ini menjelaskan bahwasanya ya la ilaha illallah itu ya benar-benar sangat ampuh dalam menghapus dosa-dosa, sangat ampuh dalam menghapuskan dosa-dosa. Namun tidak semua orang kualitas la ilaha illallahnya sama. Setiap kita punya kartu la ilaha illallah. Saya rasa kita semua ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Setiap kita mengucapkan demikian, ya. Ya. Berarti kita sudah punya catatan amal la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan kita akan memiliki kartu ini, tetapi masalahnya sebagaimana penjelasan para ulama, setiap orang punya kartu la ilaha illallah tapi kualitasnya berbeda-beda. Maka kita berusaha setiap hari untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas la ilaha illallah kita agar semakin berat dan semakin berat, dan ini akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Di antaranya dengan terus membersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Dengan terus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal-hal inilah yang meningkatkan tauhid kita. Dengan terus menjauhkan diri, jangan sampai ingin dipuji, jangan sampai ingin disanjung, kita hanya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini perlu perjuangan. Kalau kita dalam kehidupan kita berjuang untuk ikhlas, menjauhkan dari penyakit riya, ya penyakit ujub, ya penyakit bangga diri dan macam-macamnya, maka kualitas la ilaha illallah tatkala kita meninggal, kualitas kita, kartu kita benar-benar berat. Ya, adapun kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita punya kartu la ilaha illallah tapi ringan. Sehingga disebut dalam hadis-hadis ada orang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah mutawatir hadis-hadis orang-orang mengucapkan la ilaha illallah mereka dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena kartu la ilaha illallah mereka tidak berkualitas atau kualitasnya kurang. Kualitasnya apa? Kurang. Sehingga tidak mampu untuk membakar dosa-dosa yang telah dia lakukan sehingga dia terjerumus dalam neraka jahanam. Maka jangan seorang semuanya pede, yang penting saya sudah la ilaha illallah. Ya. Yang penting saya sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah. Nanti semua dosa-dosa akan terbakar, ya. Enggak. Kalau kualitasnya rendah, maka tidak kuat pengaruhnya, ya. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari, Allah berkata, "Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Keluarkan dari neraka jahanam orang yang dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebesar zarah. Orang ini mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim, tapi dalam neraka jahanam. Berarti la ilaha illallahnya enggak kuat, ya. Oke, ibu-ibu, dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk memperkuat kualitas la ilaha illallah. Jangan suka ngerumpi, ibu-ibu, ya. Jadi ngerumpi itu mengurangi kualitas la ilaha illallah, ya. Ya, karena ibu-ibu itu paling suka ngerumpi, ya. Paling suka ngerumpi dibandingkan bapak-bapak, ya. Karena bapak-bapak banyak pikirannya, pikir utang, pikir ini macam. Ibu-ibu kurang kegiatan. Taib. Kita lanjutkan, ya. Halaman 58, dalil yang kelima. Dalil yang kelima. Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang menurut beliau hadisnya hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Qala Allah Ta'ala," Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kita baca ada pahala khusus, satu huruf 10 kebaikan, alif lam mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Adapun hadis qudsi maka dia seperti hadis yang lain, tidak memiliki ibadah dengan bertilawah hadis qudsi tersebut, ya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam,
Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang menemuiku dengan dosa sebesar bumi ini. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang menemuimu dengan pahala sebesar bumi ini pula, ya. Baik. Qala ta'ala Perhatikan ibu-ibu, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau datang menemuiku dengan sepenuh bumi dosa. Jadi wahai anak Adam, lau artinya apa? Kalau. Engkau mendatangiku, ya. Engkau mendatangiku. Menemuiku. Bikurabi, jadi sepenuh atau hampir penuh, sepenuh bumi dosa-dosa. Kemudian lalu engkau bertemu denganku, engkau menemuiku dalam kondisi la tusyrik, tidak syirik padaku sama sekali. La ataituka, maka aku menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Ibu bisa dibaca? Ya, saya ulangi ya. Wahai anak Adam, kalau engkau ataitani menemuiku bi qurabil ardi dengan sepenuh bumi dosa-dosa, lalu laqitani, engkau bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan menemui engkau dengan sepenuh bumi apa? Ampunan, ya. Dan ini luar biasa, artinya keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Perhatikan di sini, kalau orang punya dosa-dosa sepenuh bumi, orang punya dosa-dosa sepenuh bumi. Ibu-ibu suka warna-warni kan? Saya juga suka, apa? Orang-orang punya dosa sepenuh bumi. Kira-kira dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, ya. Kita bukan bilang sepenuh Jakarta, bukan sepenuh gunung, bukan sepenuh Indonesia, sepenuh bumi. Berarti ini apa? Dosa-dosa besar. Orang melakukan dosa-dosa besar, apakah dia masih mampu masih mungkin diampuni? Jawabannya mungkin. Ini orang punya dosa-dosa besar dan dia belum bertobat. Kalau dia bertobat selesai urusan. Ini dia meninggal dalam kondisi masih melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat. Berarti dia belum apa? Belum bertobat.
Kalau bertobat ya sudah selesai. Dia belum bertobat. Dosa-dosa sepenuh bumi. Kemudian dia bertemu dengan Allah, tsumma laqitani. Dia bertemu berarti apa? Tatkala meninggal. Engkau menemui berarti tatkala apa? Tatkala meninggal. Berarti yang menjadi patokan adalah terakhir sebelum dia meninggal. Sebagaimana sabda Nabi, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amalan tergantung akhirnya. Jadi bisa jadi orang, yang penting ibu-ibu waktu ketemu dengan Allah tidak berbuat syirik. Bisa jadi sebelumnya dia berbuat syirik, bisa jadi dia pernah kedukun, bisa jadi dia pernah pasang susu, ya. Bisa jadi pernah dipasangin susu, ya. Bisa jadi pernah melet suaminya, padahal dia jelek, suaminya enggak mau, dia peletin suaminya, bisa jadi. Bisa jadi, ya, dulu, zaman-zaman dulu, ya. Bisa jadi dia percaya sama ramalan bintang, dia pernah berbuat syirik, masih bisa jadi dia riya, bisa jadi dia ujub. Tapi itu masa lalu. Dia berjuang sampai waktu mau meninggal dia bersih semua dari apa? Kesyirikan. Jadi syaratnya bukan tidak pernah berbuat syirik sama sekali dalam kehidupan, itu enggak ada, susah kalau begitu. Tapi syaratnya yaitu tatkala bertemu dengan siapa? Allah. Paham? Jadi syaratnya waktu bertemu dengan Allah, dia tidak berbuat syirik sama sekali. Berarti dia menjelang kematiannya benar-benar bersih dari syirik. Riya dia sudah tobat, ini sudah tobat, pelet sudah tobat dan lain-lainnya. Sama sekali. Maka kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka aku akan menemui engkau juga dengan ampunan sepenuh bumi. Aku akan menemui engkau ampunan sepenuh bumi. Ya. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Artinya apa? Balasan sesuai dengan amalan. Kalau seorang tidak berbuat syirik, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun dosanya sebesar apa? Sebesar bumi. Yang kedua, pelaku dosa besar tidak kafir. Benar atau tidak ibu-ibu? Ini kalau dia kafir nggak mungkin diampuni, paham? Kalau dia kafir dia ternyata dia meninggal dalam kondisi dosa besar, belum bertobat, namun dia tidak apa? Kafir. Karena kalau orang kafir tidak mungkin diampuni. Kenapa kafir? Karena orang kafir tidak mungkin diampuni. Berarti ini di sini bantahan terhadap Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij mengkafirkan apa? Pelaku dosa besar. Orang pelaku dosa besar kata mereka kafir. Jawabannya ini tidak, buktinya dia punya dosa banyak, dia belum sampai derajat pada kekafiran. Orang zina mungkin dia kafirkan, orang mungkin praktek riba dia kafirkan, mungkin orang berhukum dengan hukum selain Allah dikafirkan secara mutlak. Maka ini pemikiran Khawarij, Taib. Kemudian yang ketiga, yang jadi patokan apa tadi? Pas meninggal ya. Yang jadi patokan tidak bersih dari syirik di akhir hayat ya. Tapi jangan bilang juga, Ustaz kalau gitu sekarang saya syirik-syirik saja nanti sebelum saya taubat terakhir ya. Enggak tahu tewas lagi, tengah jalan tewas.
Sudah? Yang keempat, pengampunan dari Allah tidak hanya dengan taubat. Sebagian orang menyangka bahwasanya dosa itu hanya bisa diampuni kalau bertobat. Padahal yang menyebabkan dosa diampuni itu bukan cuma tobat, ada banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sampai 10 sebab bahwasanya dosa-dosa bisa diampuni. Bukan cuma bertobat, di antaranya tobat. Di antara 10 sebab tersebut adalah tobat. Orang bertobat dosa diampuni. Kalau dia tidak bertobat ada sebab yang lain. Contoh, dia melakukan amal soleh yang menggugurkan dosa seperti haji, seperti umrah. Dia tidak bertobat, tapi kalau dia haji umrah bisa diampuni dosa-dosanya. Contohnya dia bertauhid, ya. Bertauhid dengan tidak berbuat syirik sama sekali, maka diampuni. Meskipun dia meninggal dalam kondisi belum bertobat. Ya. Ini di antara contohnya. Dan ada, ya di antaranya doa. Dia sudah meninggal, ada orang yang mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya sudah, dia diampuni dosa-dosanya, yang doain orang lain. Jadi pengampunan dari Allah bukan cuma dengan apa? Taubat, tapi dengan sebab-sebab yang lain. Ada sekitar 10 sebab disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sudah ibu-ibu? Kita lanjut? Lanjut ya. Lihat kandungan bab ini. Lihat kandungan bab ini halaman 61 dan seterusnya. Saya baca secara singkat ya. Kandungan bab ini kandungan bab ini maksudnya faedah-faedah yang bisa diambil dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab kedua ini. Yang pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa mengampuni dosa orang yang dosanya sebesar bumi kalau dia bertauhid kepada Allah. Yang kedua, besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Benar, pahalanya sangat luar biasa. Orang tidak berbuat syirik maka bisa menggugurkan dosa-dosa yang begitu banyak. Yang ketiga, tauhid juga bisa menghapuskan dosa. Jadi tauhid bisa menghapuskan dosa. Orang bertauhid maka diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah, di antaranya bisa menghapuskan dosa-dosa. Terus perhatikan yang keenam. Jika Anda memadukan antara hadis Ubadah, hadis Itban dengan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi Anda pengertian la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, harus paham maknanya, bukan hanya diucapkan tidak dipahami maknanya. Sekarang orang la ilaha illallah tapi terkadang sebagian mereka tidak paham maknanya. Saking hebatnya terkadang cuma hu sampai ada buku judulnya hu. Ditulis bahwasanya zikir di antara zikir yang mantap adalah apa? Hu. Ini tidak benar. Rata-rata zikir-zikirnya yang diajarkan oleh Nabi semuanya bermakna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, subhanallah, maha suci Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Apalagi la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu rata-rata ada maknanya. Tapi kalau dia maksudnya apa? Kan enggak ada maknanya ya. Enggak ada makna. Itu zikir bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lihat halaman berikutnya 62. Yang 11, langit dan bumi itu ada penghuninya ya. Karena dalam hadis disebutkan seandainya langit dan seluruh penghuninya, berarti langit ada penghuninya. Ya. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya, berbeda dengan pendapat Asy'ariyah ya. Orang-orang Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah berada di atas langit, disebutkan Allah memiliki apa? Wajah ya. Kita beriman tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia.
Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit bukan berarti Allah butuh kepada langit, tidak. Justru langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar langit dan bumi tidak lepas, ya, tidak hilang, tidak bergeser. Ya, berarti langit dan bumi yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada langit dan bumi. Karena mereka menolak Allah di atas langit, mereka mengatakan kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit yang di bawah. Kalau langitnya jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini sering saya ulang-ulang. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Contoh sangat nyata antara langit dan bumi. Langit dan bumi, langit lebih tinggi daripada bumi. Langit di atas bumi. Namun langit tidak butuh kepada bumi dan langit lebih luas daripada bumi, ya. Langit di atas bumi, langit lebih luas daripada bumi dan langit tidak butuh kepada bumi. Demikian juga Allah di atas langit, Allah tidak butuh kepada langit dan Allah tidak lebih kecil daripada langit, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Kita beriman saja Allah di atas, ya. Dan sering saya sampaikan itulah fitrah orang-orang Indonesia. Rata-rata kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Orang yang gimana? Sudah, kita pusing ini gimana? Sudah serahkan aja kepada yang di mana-mana. Ada yang bilang gitu? Tidak ada. Seumur hidup saya enggak pernah dengar ngomong gitu. Orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Tidak boleh bilang Allah di mana, itu tidak boleh kata mereka. Ya. Ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada, pakai akal saja, logika. Dan logika kita sangat lemah. Ya, Allah Maha Gaib, kita enggak tahu, maka kita hanya bisa tahu tentang Allah kecuali kalau yang Allah kabarkan. Kalau kabarkan begini-begini udah ente tunduk aja, otak ente enggak sampai. Ya. Makanya tidak, saya bilang tadi fitrah, tidak ada yang mengatakan Allah kita serahkan saja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah, ya. Kalau ada yang begitu orang pasti ketawain, ya. Sampai pernah ada seorang guru debat sama murid-muridnya, ya. Murid-muridnya bilang Allah di atas, gurunya bilang enggak. Sampai akhirnya dia mengatakan, dia bilang, ya sudah, kita lihat saja nanti, ya. Jadi dia tunjuk ke atas. Jadi mulutnya tidak beriman, jarinya beriman, tunjuk ke atas. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Berarti Allah memiliki wajah, makanya Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan Allah memiliki wajah dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wajah Allah sangat indah dan di puncak kelezatan pada hari kiamat kelak di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik Allah berikan surga dan tambahan. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, "Ustaz, wajah tersebut maksudnya adalah zat Allah." Karena ada namanya majas part prototo atau apa gitulah, ya. Menyebutkan sesuatu untuk mewakili seluruhnya. Seperti aku tidak melihat batang hidungnya. Batang hidungnya maksudnya seluruh badannya. Cuma batang hidung ada perwakilan dari seluruh zat. Kata mereka demikian, disebutkan wajah itu ya Ustaz, bukan maksudnya wajah tapi perwakilan dari apa? Zat. Ini syubhat. Bagaimana bantahannya? Kita bilang bantahannya, tidaklah wajah dijadikan perwakilan dari zat kecuali wajahnya benar-benar ada. Paham? Tidaklah wajah dikatakan perwakilan dari zat kecuali wajah itu benar-benar ada. Tidak mungkin kita bilang orang tidak punya hidung, kita bilang saya belum lihat batang hidungnya. Kita mengatakan batang hidung perwakilan dari tubuhnya karena memang dia punya batang apa? Batang hidung. Paham? Tidaklah kita mengatakan orang yang suka mencuri dengan panjang tangannya kecuali benar-benar dia punya apa? Tangan panjang meskipun dia mencurinya tidak pakai tangan misalnya, ya. Tetapi panjang tangan sebagai perwakilan dari mencuri karena dia benar-benar punya apa? Punya tangan. Paham ya, Ibu? Paham ya? Jadi kita bilang Allah punya wajah dan wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Kalau wajah Allah dilihat oleh manusia pada hari kiamat kelak di surga, maka mereka akan melupakan kenikmatan-kenikmatan surga yang lain karena begitu indahnya sehingga itu puncak kelezatan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Masa mau disamakan dengan wajah manusia? Dengan wajah ente, kalau dilihat saja bikin muntah kemudian. Mau disamakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, kita bilang Allah, kita beriman Allah di atas, ya. Sudah enggak usah tanya gimana-gimana.
Kita beriman Allah memiliki apa? Wajah, Allah memiliki tangan. Allah yang bilang. Ente protesnya sama Al-Quran. Al-Quran yang bilang Allah punya wajah. Nabi bilang Allah punya wajah. Dan Nabi tidak pernah bilang sama sekali itu cuma kiasan. Tidak pernah. Dan Nabi SAW waktu berbicara Allah di atas, yang datang ada orang Arab Badui, ada seorang yang dulu terkena Al-Juwaini dalam bukunya, dia menyebutkan, ya dia dahulu mengingkari Allah di atas, tapi dia merenungkan bahwasanya yang hadir dalam pengajian Nabi itu berbagai macam strata, berbagai macam level, dari orang yang kota, dari orang kampung, dari orang Badui. Dan Nabi mengatakan Allah di atas, tidak ada yang protes. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan, oh maksud saya itu bukan di atas, tidak pernah. Ya. Kalau orang Arab Badui lihat Nabi tunjuk ke atas, berarti Nabi di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, Nabi tunjuk ke atas, berarti Nabi ngibul, berarti bohong. Ya. Kata Nabi, Allahumma syhad, ya Allah persaksikan. Nabi tunjuk ke atas. Nabi berdoa ke atas. Kemudian ternyata Allah tidak di atas, berarti selama ini Nabi nipu dong. Berarti nipu. Oh itu yang paham. Ya taib, mungkin Nabi maksudnya kiasan, yang paham orang-orang pintar, orang Badui yang baru masuk Islam gimana? Dia enggak ngerti, enggak terpikirkan ternyata itu hanya tipuan. Nah, inilah yang buat sebagian ulama akhirnya dia sadar bahwasanya memang benar Allah di atas. Adapun logika-logika yang masuk dalam pikiran seorang, ya, dulu Allah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu, sekarang Allah tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini logika dari mana? Coba. Dan itu bisa dibantah. Sekarang Allah tidak punya hubungan dengan waktu, terus gimana? Allah bicara dengan Nabi Musa tidak ada hubungan dengan waktu. Yang benar saja. Allah turunkan ayatnya tidak ada hubungan dengan waktu. Terus maksudnya gimana tidak ada hubungan dengan waktu? Logika yang akhirnya membuat mereka menolak-nolak sifat-sifat Allah, menolak-nolak ayat karena terjebak dengan logika yang itu tidak ada dalilnya. Itu hanya secara logika. Coba, Allah tidak berkaitan dengan ruang dan waktu. Tapi biar tidak berkaitan dengan ruang, kita setuju. Tapi tidak berkaitan dengan waktu, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Allah bicara Nabi Muhammad SAW, jadi Muhammad ada waktunya, Allah tidak ada waktunya. Gimana maksudnya? Enggak masuk akal. Bukankah Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan Nabi Musa, apa di tangan kanan wahai Musa? Ya, terus gimana? Tidak berkaitan dengan waktu sementara mereka berjalan di dalam waktu. Terus kenapa bikin kaidah yang aneh-aneh yang akhirnya seorang pun tidak paham apa yang dia ucapkan? Tolong jelaskan kepada saya apa maksudnya Allah tidak berkaitan dengan waktu. Kalau ngomong sama Nabi Musa terus gimana maksudnya? Tidak bisa. Jadi dengan terjebak dengan logika-logika filsafat, akhirnya menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Padahal logika-logika tersebut tidak ada dalilnya, Dan sing saya sampaikan, Allah di atas bukan berarti Allah butuh, bukan berarti Allah perlu dengan tempat, tidak ya. Ya, Allah tidak perlu dengan tempat. Ini bahasanya tersendiri. Baik, kita lanjutkan bab ketiga. Sudah apa lanjut? Hah? Kalau sudah hang kasih tahu ya. Baik. Kita lanjutkan. Bab yang ketiga, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi apa? Bighairi hisab. Azab enggak ada. Artinya ya, barang siapa, man artinya apa? Barang siapa yang mentahkik itu apa ya? Memantapkan. Situ terjemahannya apa? Ah ya benar, memurnikan. Lebih keren. Memurnikan. Saya yang terjemahin padahal ya. Tauhid, maka dia masuk surga bighair artinya tanpa hisab. Bab ini kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya judulnya apa? Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan di antaranya adalah menghapuskan
dosa-dosa. Kalau itu keutamaan umum, orang yang bertauhid secara umum dosa-dosanya diampuni, secara umum dia akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Ini ahli tauhid yang lebih spesial lagi. Yang lebih spesial lagi bukan cuma diampuni dosa-dosanya, bukan cuma diberikan ketenteraman, ketenangan, bahkan dia masuk surga tanpa hisab. Berarti bab ini bab nomor berapa? Nomor 3 ya? Bab 3. Jadi bab 3 adalah lebih spesifik, lebih spesial dari bab berapa? Bab 2. Kalau bab 2 itu umum, bab 3 ini lebih khusus. Derajat yang lebih tinggi, masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, masuk surga di sini disebutkan tanpa hisab, ya. Masuk surga ada beberapa model. Ya. Surga ada berapa model? Pertama langsung tanpa hisab. Kalau tanpa hisab sudah otomatis tanpa azab. Tanpa azab otomatis. Yang kedua dengan hisab. Dengan apa? Hisab tanpa azab. Bisa dia dihisab, ternyata amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Ya sudah, enggak usah diazab. Tapi dihisab dulu. Terus masuk apa? Surga. Yang ketiga, dengan hisab dan azab. Yang keempat, dengan azab tanpa hisab. Enggak ada ya. Azab dihisab dulu. Nah, jadi tapi ujung-ujungnya dia masuk apa? Surga. Ujung-ujungnya dia masuk surga. Ya. Kalau ini semua orang mukmin pasti masuk surga, pasti. Tidak ada orang mukmin yang tidak masuk surga. Tetapi diazab dulu. Yang kita ingin itu yang ini. Ini yang hebat ini ya. Ini yang hebat. Kita ingin yang ini. Yang mau surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah yang hebat. Tapi ibu-ibu, hisab juga ada dua ya. Hisab ada dua model. Yang satu namanya al-ardu, dalam kurung pemaparan. Yang kedua namanya al-munaqashah, di sidang, di audit atau di audit. Yang kalau pemaparan ini orang-orang soleh ya. Makanya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Disebut dengan apa? Hisaban yasiran, hisab yasir. Hisab yasir maksudnya apa? Ringan. Adapun ini yang berat. Maksudnya apa? Saya sebutkan dalam buku, artinya Allah hanya berdua dengan sang hamba, tidak dibongkar di hadapan khalayak. Allah buka catatan amal dia dan Allah hanya memaparkan sebagian, tidak semuanya. Kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Tidak seluruhnya, tidak detail. Tidak detail. Setelah sang hamba mengakui seluruh yang tercatat, maka Allah mengatakan, dahulu di dunia saya tutup aib-aibmu, sekarang saya ampuni dosa-dosamu. Ini yang disebut hisab apa? Yasir. Ya, kita semoga dihisab dengan model begini. Ya. Kalau enggak usah dihisab, lebih bagus ya. Langsung nyelonong ya, masuk surga. Yang parah yang ini.
disidang oleh Allah, diaudit oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang disidang oleh Allah, diaudit, maka dia pasti terazab. Terazab dia dengan dua sisi. Terazab tatkala diaudit, tatkala disidang dia sudah terazab. Yang kedua, dia akan diazab juga di neraka. Baik, ibu-ibu, ya coba buka halaman 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka dia akan pulang kepada keluarganya dengan gembira. Ya, kenapa dia gembira? Karena dia telah menerima raportnya pada hari kiamat dengan tangan kanan. Berarti dia berhasil. Dia berhasil. Jadi sebenarnya catatan amal itu raport. Kita akan terima nanti pada hari kiamat kelak. Dalam ayat yang lain dia berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Kata dia, bacalah catatan amalku, dia bangga. Kenapa? Dia sudah berhasil. Saatnya dia gembira. Saatnya dia gembira, saatnya dia bangga. Karena selama ini dia telah lulus ujian tatkala di dunia. Maka dia buka, dia gembira, dia buka. Dia bilang, "Ha umqra'u kitabiyah." Silakan baca catatan amalku. "Inni dzanantu anni mulaqiyah." Saya waktu di dunia dulu tahu bahwasanya pasti akan bertemu dengan Allah. Fa huwa fi isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam surga dengan penuh kehidupan yang dia sukai. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, tinggi surga tetapi buah-buahannya mudah untuk diraih, rendah. Ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian dengan senang-senang karena amal soleh kalian yang kalian lakukan tatkala di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Ya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberi catatan amalku. Walam adri ma hisabiyah. Sebenarnya aku tidak tahu, aku tidak dihisab, tapi aku dihisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya saya mati, ternyata tidak mati, dia hisab ada lanjutannya. Ya. Ma aghna anni mali, hartaku yang aku kumpulkan tidak ada manfaatnya. Ya. Dan dia hanyalah menyesal tatkala menerima raportnya dengan tangan kiri, ya. Dalam ayat yang ini, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ilhi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu dhanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Kata Allah, adapun orang yang menerima catatan amal dari belakang, dari kiri dari belakang, ya. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah, dia akan berteriak-teriak, mengumpat-ngumpat dirinya. Dahulu di dunia dia senang-senang, kata Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Di dunia dia senang-senang. Ya, innahu dhanna alla yahur. Dulu dia menyangka tidak bakalan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tapi Allah mengetahui, melihat apa yang dia lakukan. Jadi orang yang bertauhid di dunia dia hidup khawatir bertemu dengan Allah, maka dia pun beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Adapun orang-orang yang diberi catatan dengan tangan kiri, maka di dunia dia hidup senang-senang, seakan-akan dia tidak akan dihisap, dia tidak peduli, ya, berfoya-foya. Orang Islam tidak demikian. Harusnya dia khawatir, ini harta dia kaya, tapi dia tahu ada kekhawatiran ini bakalan dihisap. Ya, dia punya rumah banyak, dia punya mobil banyak, tapi ada kekhawatiran ini bakalan dihisap. Dia sudah siapkan jawabannya atau belum, ya, dan seterusnya. Ya. Ya, dia tahu dia sehat, dia tahu kesehatan dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir mereka tidak peduli. Sehingga mereka kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu waktu di dunia senang-senang aja kerjanya. Ya, dia menyangka tidak akan dihisap, tiba-tiba dia meninggal dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau hisap yang ringan namanya art, yaitu pemaparan. Adapun hisab yang berat, lihat halaman 66, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang disidang oleh Allah, diaudit, maka dia akan disiksa. Akan disiksa. Apa yang dimaksud dengan hisab yasir? Lihat di bawahnya, an yanzura fi kitabihi fayatajawaza lahu anhu. Yaitu
Allah melihat, yaitu ia melihat di buku catatan amalnya, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diperlihatkan, tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diungkap, tidak diumbar. Karena ada orang yang dihisab tapi di sidang, diaudit tapi di depan banyak orang. Tapi di depan banyak orang, ya. Dan ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis yang lain kata Allah, kata Nabi, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sungguhnya Allah mendekati seorang mukmin, mendekatkan seorang mukmin. Allah mendekatkan seorang mukmin kepadanya, lalu Allah menutupnya, tidak ada yang melihat. Ya, antara dia dengan Allah saja. Fayaqul, kemudian Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kau ingat dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Kau ingat dosamu yang ini?" Fayaqulu, "Na'am." Saya ingat ya Allah. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi. Sampai dia sudah mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia menyangka dirinya akan binasa, maka Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Di dunia aku telah menutupi aib-aibmu, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku akan mengampuni dosa-dosamu. Maka diberikan catatan kebaikannya. Itulah namanya disebut dengan al-ard. Jadi tidak semuanya tapi dipaparkan sebagiannya. Ya. Adapun munaqasyah, hisab, di audit yang berat, sebagaimana perkata Ibnu Hajar, lihat halaman 67. Kata Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqasyah al istiqsa'u fil muhasabati wal mutalabah bil jalil wal haqir wa tarkil musamaha. Yang dimaksud dengan munaqasyah, hisab yang keras, adalah detail dan rinci dalam pengauditan dan penuntutan segala dosa baik yang besar maupun yang kecil disertai tanpa pemaafan. Jadi disidang oleh Allah, ya. Kita aja kalau diperiksa sama badan pemeriksa keuangan kita sudah bingung, ya. Yang periksa saja istri terkadang kita bingung. Badan pemeriksa keuangan, uangnya kemana aja? Kemana bingung kemana. Itu periksa baru istri, belum kalau belum kalau tim, belum kalau departemen, belum kalau yang periksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang enggak beres kan gitu, takut diperiksa HP-nya gemetar dia bingung. Jangan. Ya. Jadi kalau orang enggak beres diperiksa istri gemetar diperiksa HP-nya. Apalagi kalau diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tidak ada yang terluputkan. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Setiap lirikan mata kita yang haram tercatat, tidak ada yang terhapuskan. Setiap komentar kita tercatat meskipun sudah kita delete, ya. Ya semuanya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak mungkin kita selamat kecuali kalau Allah mengampuni. Tidak mungkin kita selamat kecuali kita masuk dalam hisab yang pertama, hisaban yasiran. Allah hanya lihatkan sedikit terus Allah ampuni. Tapi kalau detail, wah repot, ya. Kalau detail repot. Taib. Jadi lihat halaman 68, bab ini merupakan penyempurna dari bab sebelumnya karena di antara keutamaan tauhid yang paling utama adalah menjadikan orang yang memurnikannya bisa masuk surga tanpa hisab, dan tentunya jika tanpa hisab lebih utama lagi tanpa azab, ya. Tanpa azab. Dikarenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lihat halaman 68 juga dalam ayat, kata Allah dalam surat Fatir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang sedang, ya, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu merupakan karunia yang amat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha, ya, mereka masuk dalam surga yang kekal. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, di mana mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas, wa lu'lu'a, dan juga dari mutiara, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Jadi perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitab." Kemudian kami mewariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang kami pilih.
alladzina astafaina min ibadina. Min ibadina. Kata Allah, faminhum zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biizni. Dzalikal huwal fadlul kabir. Kemudian kata Allah, jannatu adnin apa? Yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab, dan seterusnya. Dan sini Ibu. Jadi kata Allah, ya, Thumma awrathnal kitaba, kemudian kami wariskan Al-Quran, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Yang kami pilih. Di antara hamba-hamba kami. Jadi ada yang tidak terpilih. Ada yang dipilih, yang tidak dipilih. Ternyata yang dipilih oleh Allah ada 3 modelnya. Faminhum zalimun li nafsi, yang berbuat zalim kepada menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia berdosa. Kita kan bilang zalim ada 3. Menzalimi diri sendiri berarti berdosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi orang lain berarti zalimi orang lain. Yang ketiga, zalim berkaitan dengan syirik. Zalim ada berapa? 3. Kata Allah, di antara hamba-hamba yang Allah terpilih ada yang modelnya seperti ini, menzalimi dirinya sendiri. Dia berdosa. Di antaranya ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antaranya ada yang berlomba dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan. Para ulama tatkala menjelaskan 3 model ini, mereka menjelaskan di antaranya yang dimaksud dengan zalimun li nafsi yaitu orang yang dia terjerumus dalam dosa-dosa. Terjerumus dalam dosa-dosa. Dia melakukan kebajikan, melakukan kewajiban, melakukan sunnah, tapi dia banyak dosanya. Dia terjerumus dalam apa? Dosa-dosa. Yang kedua, muqtasid, yaitu orang yang secara umum dia hanya melakukan kewajiban saja, mungkin sunnah-sunnah ada tapi sedikit. Dia hanya perhatian sama kewajiban, tapi seluruh keharaman dia tinggalkan. Kalau yang ini enggak, ini kewajiban dia lakukan, keharaman juga dia kerjakan. Paham? Yang pertama ini dia kewajiban dia kerjakan, keharaman juga dia kerjakan. Yang ini dia kewajiban dia kerjakan, keharaman dia tinggalkan seluruhnya. Dia tinggalkan, ya dosa-dosa kecil tidak dianggap. Maksudnya secara umum, kita bicara secara global. Tidak mungkin ada orang juga wajib saja, tidak ada. Pasti dia wajib pada sunnahnya. Tapi secara global, dia melakukan kewajiban-kewajiban dan seluruh keharaman dia tinggalkan. Yang ketiga, dia melakukan kewajiban dan sunnah-sunnah dan dia meninggalkan keharaman dan makruh-makruh. Sabiqun bil khairat. Atau kita tulis ya, biar enggak lupa. Yang pertama tadi apa? Yang ini apa? Melakukan kewajiban dan juga melakukan apa? Keharaman. Kalau yang ini melakukan kewajiban namun meninggalkan keharaman. Yang ini melakukan kewajiban dan sunnah-sunnah, meninggalkan keharaman dan makruh, kemakruhan. Semuanya dia tinggalkan. Taib. Kita enggak tahu kita masuk yang mana ya. Yang ini, kayaknya yang ini ya. Ini kayaknya terlalu suka ngomel sama suami, kayaknya susah masuk sini. Suka enggak berterima kasih sama suami, kayaknya susah masuk sini. Masuk sini juga susah ya. Kebanyakan banyak nuntut, banyak ini, banyak protes macam-macam. Saya tidak bicara ibu-ibu, tapi sebagian ibu-ibu ya. Banyak juga ya.
Saya tidak minta ngaku di sini ya, ngaku di rumah sana. Baik. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Yang menakjubkan dari ayat ini termasuk arja ayatin fi kitabillah. Arja ayat ini maksudnya ayat yang sangat memberi pengharapan kepada kita. Kenapa saya katakan sangat memberikan pengharapan? Jadi ayat apa? Memberi ayat yang menghibur atau memberi harapan. Memberi harapan kepada kita yang banyak dosa. Kenapa? Karena ternyata di antara hamba-hamba yang Allah pilih bukan cuma yang model ketiga dan bukan cuma model yang kedua. Paham? Ada hamba-hamba juga yang modelnya seperti ini. Artinya meskipun dia banyak dosa tapi Allah ampuni. Allah ampuni dosa-dosa dia masuk surga. Ya, artinya dia dosa tapi tidak terlalu banyak. Dia dosa-dosa juga tapi tidak terlalu banyak. Kalau banyak pasti masuk apa? Neraka. Ini ayat sangat memberikan kita pengharapan dari dua sisi. Pertama, Allah namakan sebagai hamba yang apa? Terpilih. Hamba yang kami pilih. Yang kedua, Allah mengatakan dia setelahnya jannatu adnin. Mereka itu masuk dalam surga Aden. Allah menggunakan waul jamaah. Ini maksudnya waw al jamaah. Kalau artinya itu kata ganti banyak orang. Kata ganti banyak orang. Sehingga waw ini jadi mereka, artinya apa? Mereka. Mereka ini mencakup ketiga-tiganya. Jadi mereka ini mencakup ini dan mencakup apa? Ini. Ternyata masuk surga tiga-tiganya. Bukan cuma yang nomor 3. Ini jelas masuk surga. Ini jelas. Ini juga caranya masuk ikut masuk surga. Maka ini ayat yang sangat memberikan kita harapan. Kalaupun kita tidak yang di sini atau di sini, paling tidak yang mana? Di sini. Makanya jangan suka ngomel sama suami. Ya. Paham? Ya. Karena perempuan itu kalau mau surga gampang. Yang penting taat sama suami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Hanya puasa 5 waktu, enggak usah salat rawatib, enggak usah salat duha, enggak usah salat tahajud. Percuma tahajud jalan tapi ngomel sama suami terus, percuma. Ya. Jadi salat 5 waktu aja, enggak usah salat tahajud, enggak usah salat rawatib, enggak usah salat duha. Puasa Ramadan aja, enggak usah puasa Asyura, tidak puasa Muharram, enggak usah. Ya. Kemudian apa namanya? Hafizat farjah, dia jaga kemaluannya. Yang penting yang keempat, wa ata'at ba'alaha, dia taat sama suaminya. Ini yang paling penting. Ya. Jadi ibu-ibu, saya kalau masuk surga kata qilalaha, dikatakan kepadanya udkhilil jannata min ayyi babil jannati syi'ti, masuklah kau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki, karena dia bebas masuk mana, karena saking hebatnya dia. Jadi cara masuk surga ibu-ibu enggak usah salat rawatib, enggak usah. Enggak usah salat apa? Tahajud. Enggak usah salat sunat apa? Salat apa lagi? Salat taubat enggak usah. Salat aja enggak usah. Yang penting 5 waktu. Puasa enggak usah puasa sunnah, enggak usah puasa Daud, enggak usah puasa, yang penting Ramadan puasa. Yang penting taat sama suami. Itu yang paling penting. Itu sudah bisa buat ibu masuk surga dari mana saja yang ibu kehendaki. Tapi kalau ngomel sama suami, merendahkan suami, mencak-mencak sama suami, waduh. Mending kalau masuk, kalau enggak masuk keluar sana. Ya. Ibu-ibu tahu diri lah ya. Jadi ibu-ibu, inilah kata para ulama, inilah sabiqun bil khairat. Inilah yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Inilah yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Mereka luar biasa. Bukan hanya wajib-wajib yang mereka kerjakan, sunnah-sunnah juga mereka kerjakan. Bukan hanya haram-haram yang tinggalkan, makruh-makruh juga mereka tinggalkan. Apa mereka tidak pernah berdosa? Mereka pernah berdosa, tapi mereka segera beristighfar. Kita bicara secara global, secara umum begitulah kebiasaan mereka. Terkadang mereka salah, tapi mereka segera kembali. Semangat bukan cuma yang wajib saja, sunnah juga mereka kerjakan. Bagaimana kalau seorang wanita salat 5 waktu, tahajud juga jalan, zikir pagi petang jalan, waktunya duha salat duha, terus ramah sama suami, baik sama suami, mijit suami, wah luar biasa. Langsung sini. Langsung sini. Paham ya, Ibu? Saya tidak butuh paham, saya butuh praktek. Saya butuh praktek.
Demikian saja ibu-ibu kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu menjadi wanita-wanita solehah, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, bersanding dengan suami yang tercinta. Ya. Tidak usah tanya jawab ya. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hah? Bukannya sudah ditutup. Tapi ibu-ibu ngeyel biar kenapa? Ibu-ibu tuh ngeyel. Sudah itu enggak mau. Ngeyel sama saya enggak apa-apa, tapi jangan ngeyel sama suami, ibu-ibu. Mau diapa lagi? Demikianlah wanita. Kurang akalnya dan kurang agamanya. Bapak-bapak lihat enggak ada yang protes. Ibu-ibu protes. Benar, saya ini contoh saja, contoh nyata kan. Bapak-bapak enggak protes. Pertanyaan enggak ada dari bapak-bapak, lihat. Ibu semua pertanyaan enggak berhenti-berhenti. Sudah disiung dari tadi enggak berhenti, jalan terus pertanyaan. Baik. Apakah solat sunnah sesudah wudu boleh digabungkan dengan solat sunnah sebelum zuhur atau solat awal tahajud? Wallah alam ya. Jadi ada solat yang memang dia maksudatun li dzatiha. Jadi memang diinginkan solat itu tersendiri. Ada solat maksud li ghairihi. Dia dimaksudkan untuk yang lainnya. Contoh seperti solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid itu intinya sebelum Anda duduk Anda solat. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia solat 2 rakaat. Jadi maksudnya yang penting Anda sebelum duduk sudah solat 2 rakaat. Nah, berarti dia maksudnya bukan maksud zatnya, tapi maksud yang lain. Jadi kalau ada orang gabungkan solat tahiyatul masjid dengan solat qobliyah misalnya, enggak jadi masalah. Niatnya solat qabliyah, niatnya bukan solat tahiyatul masjid. Niatnya solat apa? Qobliyah. Maka dia otomatis sudah mendapatkan tahiyatul masjidnya. Sama seperti puasa Senin Kemis. Senin Kemis itu yang penting dia waktu diangkat catatan amal pada hari Senin Kemis, maka dia sedang berpuasa. Ya. Jadi seandainya kalau ada orang, Ustaz saya maunya qadha Ramadan pada Senin Kemis saja. Ya enggak apa, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Itu artinya digabungkan. Tetapi pahalanya tetap satu puasa satu hari. Paham? Sama orang yang salat qobliyah, niatnya qobliyah, dia sudah gugur kewajiban tahiyatul masjid tapi tetap dapat pahala 2 rakaat. Jangan dipahami digabungkan berarti dapat 4 rakaat, ya. Nah, kalau Anda misalnya habis wudu pengin salat khusus wudu, ya, karena dalam hadis Bilal mengatakan tidaklah saya bersuci kecuali saya salat 2 rakaat. Nah, kalau Anda langsung tidak salat wudu tapi langsung niat tahajud, ya sudah berarti dapat pahalanya itu saja. Ya, tapi Anda sudah benar setiap habis salat, habis wudu Anda sudah salat dan pelaksanaan sudah benar. Tapi kalau Anda pisahkan 2, saya pengin apa? 2 rakaat wudu dulu baru kemudian tahiyat, maka pahalanya bertambah. Pahalanya bertambah. Tapi seandainya langsung dia tidak perlu solat sunnah wudu, langsung dia tahajud, ya maka sudah benar dia sudah melaksanakan solat setelah wudu. Ya, tapi pahalanya tidak sama dengan kalau dia pisahkan. Ya, wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana hukumnya orang berbaiat kepada suatu organisasi Islam? Apakah termasuk kategori dosa syirik? Tidak, berbaiat. Apa isi baiatnya? Apa isi? Baiat itu intinya sumpah. Sumpah setia. Sumpah setia yang paling benar dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Adapun sumpah setia terhadap suatu organisasi atau satu perkumpulan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah berarti salah. Berarti salah. Berarti dia bersumpah atas sesuatu yang belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Tapi kalau kita bersumpah misalnya sumpah setia terhadap suatu negara, tapi di atas Al-Quran dan Sunnah enggak jadi masalah. Ya. Karena bisa jadi kita bersumpah setia kepada sesuatu organisasi, ternyata aturannya melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka tidak wajib kita taati. Tidak wajib kita taati. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam berangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan banyak baiat-baiat yang tidak benar, baiat terhadap organisasi tertentu, terhadap kelompok tertentu seperti baiatnya Islam Jamaah. Islam Jamaah baiat kepada imamnya, yang tidak baiat dianggap kafir. Ini ngawur seperti ini. Yang tidak baiat terhadap dianggap kafir. Ya.
Imamnya saja belum tentu benar ya. Kemudian dia baiat terhadap imamnya, yang di luar imamnya dianggap kafir. Ini baiat-baiat yang bid'ah kalau sampai pada tingkat derajat ini. Adapun hanya sekedar bersumpah misalnya kita bertekad untuk ini. Nah, jadi masalah yang penting dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Lebih utama mana berzikir la ilaha illallah atau istighfar karena mengingat dosa-dosa ya. Digabunglah istighfar la ilaha illallah, istighfar la ilaha illallah ya. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur, fitnah dajjal? Jadi dalam kuburan ada dua, ada fitnah kubur, ada azab kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan, fitnah itu artinya ujian. Itu pertanyaan mungkar dan nakir, itu namanya fitnah kubur. Jadi kita berlindung dari fitnah kubur, dari azab kubur. Artinya tatkala kita ditanya kita bisa jawab. Kemudian kalau azab kubur kita pun terlindung ya. Ya. Jadi berlindung dari dua-duanya ya. Fitnah dajjal ya tadi fitnah dajjal itu fitnah dajjal akan muncul dan dia akan menguji manusia. Sebagian orang imannya lemah akan ikut dajjal. Saya mempunyai anak yang bermasalah. Kalau saya minta pertolongan kepada ustadz yang mengobati apakah syirik? Tidak, ini bukan syirik, itu ibadah. Syirik ibadah kita tolong enggak jadi masalah. Ustaznya mungkin bisa meruqyah, ustaznya mungkin bisa menasihati, itu bukan syirik. Syirik itu kalau kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan juga terlalu semangat akhirnya semua disyirik-syirikan. Ini syirik, ini syirik, ini syirik. Enggak ya. Ya enggak juga. Jadi tidak semua maksiat itu apa? Syirik. Tidak semua kesalahan itu apa? Syirik. Ustaz, bagaimana kalau suami sudah meninggal? Ini penyesalannya. Berbakti sudah tidak bisa, sedang dahulu suka sedikit-sedikit melawan. Wah. Masya Allah. Ini istri solehah tapi terlambat. Ya sudah lewat. Sekarang banyak doain apa? Suami. Yang suami butuhkan sekarang sudah tidak ada lagi. Yang suami butuhkan doa seorang istri. Sudah lewat, mau apa? Ya. Kalau dia masih hidup dulu, tinggal buat dia senyum masuk surga. Tinggal dia senang, insya Allah perempuan masuk surga ya. Ya, tapi begitu banyak wanita solehah, mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak bisa taat sama suami. Terlalu banyak nonton sinetron. Jadi dia tahu dia salah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kejebak dengan suka marah, suka ngomel, suka suudzon dan macam-macamnya. Dan dia tahu dia salah. Jadi masih mending ini wanita solehah tahu dia salah. Ada wanita sudah salah tidak merasa salah, suaminya terus disalahkan. Ya. Maka seorang suaminya sudah meninggal, dia banyak doain salat malam, doain suami ya. Semoga Allah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa suaminya. Ustaz, bagaimana dengan orang munafik yang Allah janjikan mereka kekal dalam neraka? Apakah kalimat tauhid mereka tidak berarti? Iya, karena mereka mengucapkan kalimat tauhid tidak ikhlas. Jadi syarat sahnya kalimat tauhid tidak terpenuhi. Ya, mereka kufur tapi ngomongnya la ilaha illallah. Ya. Ada orang seperti itu, ngomongnya Islam, KTP-nya Islam tapi benci sama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya Islam tapi ngejek ya syariat Islam. Ini Islam enggak benar, Islam munafik seperti ini. Tapi demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu dalam kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.